Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan terkait dengan mini project sistem pendaftaran pasien. Dalam hal ini saya coba lebih menekankan kepada pasien BPJS. Maka dalam mini project ini saya beri judul aplikasi pendaftaran pasien BPJS dengan anjungan pendaftaran mandiri atau APM. Baik, di awal sedikit mungkin menjelaskan tentang PMI gitu ya, bagaimana sejarah PMI dan seterusnya. Di akhir paragraf sedikit disinggung terkait dengan bagaimana pelayanan pasien BPJS khususnya untuk pendaftaran memang masih dilakukan secara manual, sehingga ini menjadi dasar saya untuk melakukan atau membuat mini project bagaimana membuat satu solusi gitu ya untuk mempercepat pelayanan pasien BPJS. Dengan apa? Tentunya dengan anjungan pendaftaran mandiri. Baik, secara proses bisnis kita langsung ke gambar saja. Ini penjelasan. Kemudian saya menggunakan Visual Studio Visio ya, Microsoft Visio. Nah, di sini kita lihat ada 3 entity, yaitu pasien, sistem, dan petugas pendaftaran. Jadi salah satu atau syarat utama dari pasien ketika mau melakukan pendaftaran menggunakan anjungan itu harus punya berkas rujukan. Berkas rujukannya bisa menggunakan SKDP atau kunjungan berikutnya atau dari Vaskes gitu ya, atau Vaskes 2 lah gitu. Karena PMI sendiri dia adalah sebuah rumah sakit dengan Vaskes 3 atau rujukan berjenjang gitu ya. Jadi kalau kita lihat pasien lama di sini ada pertanyaan pasien lama atau bukan. Kalau ternyata bukan pasien lama, berarti akan diarahkan ke kontor. Tapi ketika pasien lama dan punya rujukan, maka di anjungan akan menampilkan rujukan SKDP. Jadi pasiennya itu punya rujukan SKDP atau punya rujukan Vaskes 2 gitu. Salah satu di antara dua pilihan itu, misalnya pasiennya punya rujukan dari Vaskes 2 gitu ya. Maka dimunculkanlah tampilan polytujuan. Setelah polytujuan, maka akan munculkan dokter sesuai dengan keinginan pasien. Setelah muncul pasien, diklik, maka akan muncul form untuk diinputkan nomor rujukan. Jadi nomor rujukannya itu harus diinputkan. Atau kalau untuk lebih cepat lagi, nomor rujukannya kita bisa lakukan tapping dengan menggunakan QR code gitu ya. Nah, ketika berhasil, jadi pada saat tapping kemudian akan dicek dengan sistemnya BPJS gitu ya. Dan ketika berhasil, indikator keberhasilannya itu adalah tercetaknya SEP. Nah, itu dianggap selesai gitu ya. Secara garis besar, proses bisnisnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari use case diagram itu apa sih? Gitu. Jadi use case diagram itu menunjukkan hubungan interaksi antara aktor dan sama sistem. Kalau kita lihat di sini aktornya ada 3, ada pasien, ada BPJS itu sendiri. BPJS dalam arti ini servernya gitu ya. Kemudian ada admin FO untuk senantiasa mengupdate jadwal. Sama halnya dengan yang di atas, di sini hanya menjelaskan kembali bahwa di anjungan pendaftaran mandiri itu ada 4 menu. Rujukan dengan Vaskes 2, surat kontrol dengan SKDP, info jadwal, dan cek ulang SEP. Jadi ketika misalnya pilihnya rujukan Vaskes 2, maka akan diarahkan pilih poliklinik. Poliklinik itu apa? Dari poliklinik kemudian akan memunculkan dokter spesialnya siapa dan menginputkan nomor rujukan. Ini sedikit penjelasan terkait dengan use case diagram ya. Ini tabel penjelasan terkait dengan use case diagram. Misalnya langkah pertama ngapain? Oh, ternyata klik rujukan Vaskes 2. Respon sistemnya seperti apa? Ternyata akan memunculkan halaman berikutnya dengan menampilkan semua poli rawat jalan yang aktif dan seterusnya. Baik, selanjutnya ini sitemap dari tampilan atau aplikasi anjungan mandiri ya. Nah, tadi ya, dari tampilan awal ini akan memunculkan menu rujukan pasien, surat kontrol, jadwal dokter, dan cetak ulang SEP. Ini timeline yang dibuat. Jadi ada 5 user yang terlibat dalam pembuatan sistem atau 5 PIC ya, gitu ya. Yaitu sistem analis, front-end developer, back-end developer, quality assurance, dan technical writer. Secara keseluruhan masing-masing memiliki tugas masing-masing ya. Memang diawali atau di-lead oleh seorang sistem analis. Jadi memang sistem analis memiliki peranan yang sangat vital di sini bagaimana memonitoring dari awal atau menginisiasi dari awal sampai akhir sehingga dipastikan atau memastikan bahwa aplikasi ini berjalan sesuai dengan harapan gitu.
Biasanya di awal ada kick off meeting dengan user sendiri gitu ya, didampingi oleh technical writer sebagai dokumentasi. Kita lihat urut-urutannya ada 14 kegiatan sampai sistem itu bisa diserah terimakan atau bisa berjalan dengan baik. Kira-kira membutuhkan waktu selama 4 bulan atau 16 minggu gitu ya. Oke, ini beberapa kegiatan yang dilakukan dan timeline yang bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, kita lanjut ke manajemen project sedikit ya. Manajemen project, bagaimana manajemen project ini bisa memantau gitu ya, siapapun misalnya, walaupun memang tadi disampaikan bahwa yang ngelit adalah seorang sistem analis. Beberapa kegiatan, jadi dari kegiatan membuat sistem ini, ada yang statusnya dan tentunya gitu ya, kalau ada yang sedang dikerjakan dan yang akan dilakukan. Kalau backlog sendiri itu adalah semua pekerjaan atau card yang memang menjadi PR gitu ya. Berikutnya to do, kemudian doing dan kalau kita lihat di sini ada beberapa warna yang menunjukkan PIC sesuai dengan timeline yang tadi dibuat di tabel timeline gitu ya. Contohnya misalnya di sini ada warna pengujian dan testing tampilan home gitu ya. Jadi home-nya sendiri sudah di-develop oleh, ini kalau hijau, kalau kita lihat hijau itu front end developer. Jadi developer ini warnanya hijau ya. Didampingi oleh sistem analis. Front developer ngapain? Oh, ternyata front developer itu membuat sebuah aplikasi atau tampilan dan maaf ini kurang satu lagi, harusnya ada si back end developer, dia yang membuatkan supaya berfungsi gitu ya. Jadi kalau front developer hanya menunjukkan tampilannya, back end developer yang menjadikan bahwa tampilan itu berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini lakukan pengujiannya oleh quality assurance sama technical writer. Ya, pengujian dan testing tampilan home itu diuji lah. Tadi kan sudah di tampilan awal itu sudah dilakukan atau sudah develop sama front end developer, kemudian sudah difungsikan oleh back end developer, disaksikan atau dimonitor oleh sistem analis, kemudian lakukan pengujian oleh quality assurance dan technical writer. Ini contohnya seperti ini. Jadi quality assurance sendiri memiliki warna orange gitu ya. Oke, itu jadi secara umum atau secara general bahwa ini yang dilakukan untuk memanage project atau manajemen project dari sebuah mini project yang diberi judul sistem aplikasi pendaftaran pasien BPJS dengan menggunakan anjungan pendaftaran mandiri. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.